Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badik ketik nanya. Kakanyang aja gondah. Sebelum melanjutkan, kalau hukum mengucapkan salam, hukumnya Bu? Mengucapkan apa aja hukumnya Pak? Hukumnya sunat wajib. Sunat wajib sunat. Kalau menjawabnya wajib. Kalau wajib hukum wajib, kalau tidak dijawab berarti badoso. Ulang balik deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu faman yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammad. Kamu kalau nampak aja kau hilang kamu tu buah. Hilang siapa kamu itulah salah. Caranya jangan diagi-agi tadi lah. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu para hadirin yang rahmati Allah. Cakuan nakwa Al-Quran kayaknya ya. Ibu ke masuk surga. Ke masuk surga. Amu abu masuk surga. Tak le mau masuk surga. Nyanyi wak setiap amu. Amu ha nyanyi. Le dapat nyanyinya. Tu. Nyanyinya. Ibu-ibu para hadirin yang rahmati Allah nanti nyanyi. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkah rahmat dan kurnia beliau jualah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada malam hari kini kalau kita nak puasa, kita puasa hari apa? Hari Kamis. Kalau hari Kamis lah 7 hari ya Bu. Lah 7 hari. Dengan arti kata lah 7 lo padilah nabi dapean. Padilah nantuk melaksanakan solat tarawih haju. Alung puasa ni. Lah 7 lo dapat dawa. Di malam nampar tamu, ke yang nampar tamu kecil Allah. Orang yang melaksanakan solat tarawih di malam nampar tamu, dosa-dosanya ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali kepada fitrah. Sampai akhir nanti ibu dan bapak para hadirin mati Allah. Di akhir Ramadan nanti di malam ke-30 kecil Allah. Oi umat Muhammad, umat Muhammad melaksanakan salat tarawih di malam ke-30. Masuklah kalian ke dalam surga. Lalulah kalian namanya ke pintu tol. Nampaknya ada pintu tol di surga. Khusus untuk orang berpuasa. Nama pintu tolnya? Namanya? Ar-Rayyan. Ar-Rayyan namanya. Nyu masuk Bu, masuknya pintu kon, bawa kecil orang pintu. Oi umat Muhammad, umat Muhammad nampaso, masuk ke ban. Dengan arti kata ibu dan bapak para hadirin yang rahmati Allah, Ramadan ku ndak samu di kue manci. Tapi orang nalaksanaannya nan samu di kumanci. Bagaimana itu?
Di malam pertama sampai ke 15 hari mansaji panuah. Lah sampai nang ke malam ke 6 balik lah mulai bansuan sui gak cie. Siang pertama sekali kami nan apa-apa. Bangun itu ibu iulo salah lu. Apa pada yo? Awan hari karayu wagai tinggal berhari lai leguana. Anak awak ndak baju kue kadibue. Pulepan yang apa wak? Alas ninggalo salat tarawih. Itu yang dikehendaki Allah tidak. Tapi yang namanya Ramadan pun ndak ubahnya kita mengunyah Syria. Le pernah mengunyah Syria. Baara Syria. Pertama kaliknya bukan main. Tapi semakin kau juang semakin lama kita kunyah semakin manis rasanya. Iyo. Malih awak meludam. Baik 7 Ramadan kok. Semakin kau juang semakin lama. Bahkan di malam yang namanya di malam 10-an terakhir disediakan di Allah malam Lailatul Qadar. Layamu awak yang namanya makanya Nabi Muhammad di malam yang ke-30 itu dia lah banyak itikaf. Jadi yang sama dengan kiriah makanya ditinggalkan Pak. Paman itu alun tentu akan hidup di tahunan akan datang. Mungkin wak tengok di samping kanan wak di samping kiri wak kanti nasramuku seiring sejalan jawab pai kasurau kamu salah kaman saji. Kini ndak ada oleh barangkali lah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah sampai kini lai diagiannya Allah kesempatan. Untuk apa? Tidak lain tidak bukan adalah yang namanya untuk menyonyo introspeksi diri, tanya diri, ikra diri. Kemudian selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Namanya beliau tu meninggalkan 2 pedoman di awal itu Al-Quran dan Sunnah. Yo doa pak je ibu ka dikabulkan oleh Allah berpegang teguh lah je ko gua. Doa awak doa sapu jagat. Tu kebanyakan doa tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itulah selesai sadon bu. Keselamatan dunia dan akhir. Mustahil doa kita dikabulkan oleh Allah kalau kita tidak berteman kepada Al-Quran. Dan juga ibu dan bapak para hadirin yang dirahmati Allah, kita nanti memerlukan syafaat dari beliau. Bila kita memerlukan syafaat, suatu kita akan berbangkit. Siapa pertama sekali besok dibangkit? Pertama sekali dibangkit siapa? Siapa pertama sekali dibangkit? Siapa bu? Siapa pertama sekali? Pertama sekali dibangkit besok ada Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi kita dibangkit besok langsung tagak mereka? Indah. Apa yang beliau lakukan? Beliau sujud kepada Allah. Untuk apa beliau sujud? Adalah untuk memikirkan kita sebagai umat beliau. Tapi setelah dipanggil diperintahkan oleh Allah, "Wahai Jibril, itu datang Muhammad sampaikan kepada inyo." Ambo dulu lah menyampaikan dalam waktu inyo sakarat yang namanya sakarat dulu, mau sampaikan sebelum masuknya umat Muhammad ke dalam surga, umat yang lain belum disilahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Bahkan ibu dan bapak para hadirin yang dirahmati Allah, keinginan orang untuk menjadi umat Muhammad kok. Musa, bayangkan Nabi Musa ingin menjadi umat Muhammad, tapi kecil Allah tidak bisa. Do Musa, engkau adalah nabi. Awak beruntung awak bu. Tapi kata kita cinta kepada beliau dari subuh cakur sampai kini, nang kami apa-apa ma banyak mota pada berselawat. Dan ibu-ibu ma banyak gunjiang pada selawat. Iyalah. Mana namanya? Kalau ndak berselawat bersetek di bu. Selawat ade. Sakit jadi tu.
Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sanang maknya tu, Bu. Jangan lebih tu. Sanang-sanangnya kalau buat selawat daripada kita daripada kita bangun bunjiang. Ambo bagi ibu resep kalau ada apa nang pemerang, ada apa pemerang rumah Bu bagi ibu resep. Nak jam berang, dia jangan dilawan. Tapi ya, misalnya ibu, kalau seandainya apa tu pemberang-berang, buat kopi modeko kan berangnya tu. Astagfirullah, minum lada. Berangnya yang dulu. Astagfirullah minal baraya. Kurang mani dah. Nak keberangnya tu. Jangan dilawan. Jangan dilawan, Bu. Kalau lawan, api nanti, Bu. Jadi kalau yo gak berang-berang, apa mau itu lo, Pak? Kalau ada ibu nak berang-berang, setik. Jangan dilawan. Bapak-bapak yang menghormati ninyak mama para ulama cadia pandai, bunuh kanduang, yang mana pada hari kini ko anang kawa bahas ibu dan bapak adalah penyesalan manusia. Ada Sarawak wa ambiak di dalam surah yang ke-32 ayat nan ke-2 balik. Surat nan ke-32 surah atu. Surah atu, Bu. Siapa baca Al-Quran kuah? Surah yang ke-32. Pihak kau nyanyi yo. Baalu kau masuk surga tu. Surah yang ke-23 nangka yang namanya surah yang ke-3 nang 32 adalah surat sajadah. Kecil Allah di situ. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kata Allah, kalau seandainya kalian itu menengok, aku tak mau nama kalian tu buah. Kau kadang-kadang ustaz, kami lagi gaik ustaz, kalian ustaz yang buah. Nak terhati no ustaz ku aja menulis bu Allah nama itu jawab. Kalau kalian menengok orang-orang nambah dosa berhadapan dengan ambu kata Allah. Katanya yang namanya mukanya kapalunya yang namanya tunduk karena malu. Makanya berkata, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, ambu kini lah mali, ambu kini lah mananga. Farji'na, kembalikan ambu ke dunia ya Allah. Na'mal, kalau engkau kembalikan ya Allah, ambu akan mengerjakan amal yang soleh. Inna muqinun, ambu kini ya Allah, orang yang yakin ya Allah. Apa kira-kira? Leka dikabulkan Allah. Leka dikabulkan Allah. Leka dikabulkan apa? Nampaknya penyesalanku datangnya kemudian hari. Itu akan kita lewati, anang kita lewati. Kullun nafsin zaikatul maut, setiap yang bernyawa itu dipastikan oleh Allah akan mati.
Oi bunda, oi ya, badan nan ayah mandi yang kuat 3 kali sehari ya 2 kali sehari. Datangnya dasarnya dari tanah. Ma butinya dari tanah. Sewaktu kita memasukkan orang ke dalam kubur, kita letakkan tanah yang di kapal tu pak. Tuah gunanya tu pak. Hah? Tuah gunanya tu. Nanti gua kapal wak latakan tu tuah gunanya tu. Hah? Nak jangan miriang. Batui. Ya, wak datangkan aduh diletakkan ko mayat. Ko mayat wak latakan di siko cek, latakan di kepala cek, di pinggang cek, di kaki cek. Ya enggak? Kalau kita tahu ibu dan bapak para hadirin rahmati Allah, itu sangat yang namanya gadang di situ namo pelajar dan awak dapat. Apalagi sewaktu kita memasukkan ranggai kita gadang kubur. Badan yang kita mandikan 2 kali sehari, datangnya dari tanah kan kembali kepada tanah. Mana buktinya? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa fiha nukhrijukum tahratan ukra. Tanah nanti gua asa dari siku kembali kepada tanah, dan juga dari tanah akan dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nang kau raguan leh. Sajaleh itu Tapi ba'adik menyasar kita di Allah, menyasar kita kepada Allah biswa, karena kesempatan diberikan oleh Allah kita sia-siakan hanya untuk kepentingan dunia. Makanya kita manusia ko pak. Ba'adik ndak malaikat yang namanya mulia. Sebab malaikat itu sampai kini. Malaikat yang bangun trompet sia. Sia malaikat yang bangun trompet. Ya. Isra. Sampai kini bunda, sampai kini ya. Yang namanya trompet itu masih di tangannya mereka. Baik itu patuahnya malaikat. Sebelum diperintahkan oleh Allah, tidak akan amua dicubu. Kalau dimanahkan ke ibu babu. Bukan manahkan ya Allah, bukan trompet tua. Banyak bu kira-kira. Ambu kalau tidak ibu cubu bala doa. Cubu setik babu ni bambu setik. Sepat diambunya di malaikat ko dibunyikan nampar tamu, hancur leburnya dunia ko. Tapi baan yang begitu patuhnya malaikat manusia nan engka. Kita pun nan engka. Bandek kita yang namun dikasih namanya yang sempurna di Allah. Fi ahsani taqwim. Di antaranya kita diagih oleh Allah yang namanya akal. Di samping kita diagih akal yang namanya diagih nafsu. Untuk gunanya akal mengendalikan nafsu. Makanya ibu dan bapak para hadirin yang rahmati Allah, kita jadikan yang monyo yang pertama kita jadikan kitab itu pedoman kita. Cakola dikatakan ndak nakwa Al-Quran ko adalah sebagai yang pertama al-huda. Al-huda aduh. Al-huda sebagai petunjuk. Kemudian yang kedua apa al-huda? Al-Quran pembeda yang hak dengan yang ba. Yang ketiga adalah obat batin as-sifah. Contohnya obat batin. Kalau udah orang kematian, wah baca Al-Quran berang orang tak? Indah. Coba ibu kalau menyanyi ibu mati orang coba bunyian tip dan sekari-kari. Kamu kena berang orang bala doa. Baik itu Al-Quran ko. Bila bisa kita jadikan petunjuk, bila kita jadikan yang namanya untuk membeda, bila kita jadikan yang namanya untuk obat batin, tidak lain, tidak bukan kita baca dan kita pelajari. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri.
Amalkanlah Al-Quran, jadikanlah pedoman, biarlah orang benci, asalkan Tuhan sayang, buanglah rasa dendam, carilah kasih sayang. Yuk ke masuk surga. Hah? Yuk, amalkan Al-Quran. Jadikan pedoman. Bila kita bisa jadi pedoman apabila Al-Quran kita baca. Bila kita jadikan sebagai pembeda apabila Al-Quran kita pelajari. Kalau kini mana banyak kita membuka api pada Al-Quran. Hah? Mana banyak? Hah? Mana banyak buka api pada Al-Quran? Al-Quran kadang-kadang dibuka cuma suatu hari kematian. Lah kematian baru dibuka Al-Quran. Makanya dahulu ibu dan bapak para hadirin mati Allah, kalau nan tua-tua tu rasuan tu. Kalau nan muda-muda tu tidak. Kamu merasuannya, Bu. Kalau dahulu kita lalu ke rumah orang, anak kita dengar. Orang majai manga. Makanya dahulu Pak, orang-orang dahulu akhlak tinggi. Rasul jo parisu adu. Bangun itu lah ditunjuk. Kalau kini kadang-kadang anak wak menciptakan anak yang soleh. Di dalam rumah tu anak wak bunian. Musik nang gadang-gadang. Alamun itu si kepala. Hah? Kalau dulu kalau lu ke rumah orang, wak dengar orang majai mengaji. Kalau dulu, kalau orang gaik-gaik wak dulu Pak, tandu dari ketik lah ditanamkan tauhid, ketik. Kamu menengok nenekmu tu, wak babuai tu, kan babuayan tu. Sambil babuayan tu menyanyi orang gaik awak, you menyanyi, tapi nyanyinya beda orang kini. Kalau orang gaik wak nyanyi dulu di sambil babuai itu, rukun iman doa nampara karo nampar tamu. Kamu bituan dulu. Lah ibu rasuan dulu. Aduh kan? Aduh. Kalau kini sambil menyayungkan anak, aku sedang tidur ingat kamu. Hanya lihat. Hah? Kayak dah. Anak kejadian anak yang soleh. Anak yang namanya kemajuan yang namanya ibu dan bapak kasantun pada orang gaib. Pada momen itu dari ketek lah ditanamkan yang namanya nyoman nyanyi. Makanya anak kini Bu. Tengok ibu kau maaf ku Bu kalau siko lain tak ada mungkin Kalau siko Awak tengok anak-anak awak kini Bu, awak tengok awak kadang-kadang menengok anak kini ku yo danang paniang kepala awak Bu. Cara berpakaian samunya kudo bendi. Ku maaf ku Bu Bayu kudo bendi. Pailah ibu namanya ke pasar bawah tengok kudo. Kudo. Di muka ko dihiasi serancak-rancaknya. Yo nak? Yo. Siko dihiasi serancak-rancaknya. Zaman dahulu, jo ameh sikonya ko. Tapi kue banyak kek orang. Yo nak? Mode itu anak-anak apa pakaian kini. Jilbab pasang. Pakai celana lepis, pakai baju ketat. Kayo ro. Dia tidak tahu nan aurat. Anak kita orang gaik galak lo tu. Dia rancak anak dia. Nang kabadoso kita Pak. Bangun itulah yang namanya dosa warisan. Walaupun kalau anak kita misalnya batalanjang berjalan. Itu batalanjang bersuampu namun Pak. Tak tahu mana nan aurat. Kita nak akan ditanggung jawab nanti sebagai bapak. Kita lai kapu aja perangai awak na laki-laki ku. Nan ibu-ibu ku nak kekanai tu. Tapi kalau ibu yang bini awak membuat dosa. Anak awak membuat dosa, awak kanai sebagai kepala keluarga. Ini salah Pak. Kadang tanggung jawab awak. Lai kerajin apa beribadah di siku, anak cegah orang nantinya akan menuntut kita. Bila di hari berbangkit nanti diisap. Awak nani buat tiok meniku Pak. Awak sudah diisap, besok timbang awak balik ke suuk. Ya alhamdulillah, balik nah. Lepas melangkahkan kaki masuk yang namanya melewat zirat itu akan menuju yang namanya surga. Kecil anak awak, ya Allah,
Tunggu lu ya Allah. Itu apa den mah? Apa ambu mah? Iyo. Tu ba. Apa ambu tu dulu sewaktu di dunia ndak tanggung rajinnya beribadah. Pai ke Makkah sekian kali sembayang selalu berjamaah di masjid. Tapi parangai ambu cengkahak di bianyo sen. Ambu ndak solat nyuantuk sen. Ambu minuman nyuantuk sen. Ambu narkoba nyuantuk sen. Iyo. Bisa beduto bisa. Bisa beduto. Kalau kini Pak yo le bisa wak baduto. Wak baduto lidah na lincah kini ko Pak nam salah bisa jadi bana bisa menjadi salah. Kalau bisa bisa. Pak tengok di dalam surah Yasin dan ayat yang 65. Iko nanti al-yauma nahtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tas'adu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan iku ko nanti akan dikunci oleh Allah. Siapa yang akan bicara? Tangan akan berkata, kaki akan berkata. Atas apa? Atas apa yang kita kerjakan selama di atas dunia. Banyak wak beduto leh. Makanya disikolah timbul penyesalan manusia. Ya Allah, kembalikan ambu ke dunia ya Allah. Setelah engkau kembalikan ya Allah, ambu akan mengerjakan amal yang soleh. Kira-kira le dikabun Allah. Kama kalian dahulunya Allah. Tengok di dalam surat Sejadah ayat nang kampek balik. Bahagia kalian umur panjang, kama kalian gunakan. Bahagia kalian ratu, kama kalian melanjutkan. Kini rasukan dek kalian. Nama masukkan awak disuap mankan aku sia. Sia. Bu, ibu kalian masuk Allah ke neraka mu. Ai. Ndak muah dia. Apa kalau dimasukkan Allah ke neraka mu apa? Ndak muah dah. Ndak muah dah. Pak le muah pak? Ndak le dah. Sian nama muah? Kalau Ustaz bahas Ustaz, kamu itu Ustaz bah. Kalau ambu kalau dimasukkan dalam kata Allah ke neraka ambu. Tapi ni ndak ambu, bah ambu tidak ambu masukkan neraka itu bima kuntum ta'malun, dimasukkan ambu di Allah ke neraka itu di perbuatan ambu, di dosa ambu, di tingkah ambu. Dengan arti kata yang kamu masukkan bisuak kita ke neraka bukan Allah yang memasukkan, tapi siapa yang memasukkan? Bima kuntum ta'malun, perbuatan kita, tingkah laku awak, karajo awak, iku nang kamu memasukkan kita nanti ke neraka Allah. Kalau Allah nang kamu memasukkan, nang kita punya siapa? Allah, neraka siapa punya? Kira-kira Allah punya neraka, awak punya Allah, lek kata baka. Lek kata baka. Tidak akan terbakar. Berarti Allah reda. Tapi kalau perbuatan awak bunda, perbuatan awak ya, yo ndak taluk dawak du. Dek dosa awak, dek karaju awak dimasukkan ke neraka, yo ndak taluk dawak. Oleh karena itu ibu dan bapak para hadirin yang dirahmati Allah, mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah, pergunakan sebaik-baik mungkin untuk beribadah. Jadi ke Ramadan kini ku adalah seolah-olah yang namanya Ramadan terakhir untuk kita. Alung tentu akan hidup di tahun yang akan datang. Maka sempurnakanlah badan yang namanya Ramadan kini ku. Caranya kita ku bukan yang namanya memang yang menegakkan puasa itu. Man soma Ramadana imanan wahsitaban ghufira lahu ma. Kalau kita melakukan ibadah puasa itu dengan penuh kebaikan dan penuh iman dan kebaikan, yakinlah ibu, dosa awak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar ibu dan bapak para hadirin mati Allah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 6 ke 183 di akhirnya tengok di situ. La'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu, dipanggil orang yang beriman untuk karena sasarannya adalah takwa. Di situ tidak menjadi itu, tapi kok lain. Babon itu, kita kadang-kadang ibu dan bapak para hadirin mati Allah, kita beribadah kadang-kadang kita campur. Campuinya.
Sembayang lai namburuak di kakuk juo. Sembayang lai gunjiang yo juo. Sembayang lai mota yo juo. Kayo dah. Kalau ikut awak lakukan, merusak tak? Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang nan suku mauta. Celaka bagi orang suku nambah gunjiang. Celaka bagi orang suku nak maupe. Tak ada lagi. Tak ada lagi. Makanya ibu dan bapak para hadirin mati Allah, sanang arti kata kita nak kebanyakan adalah baru mengerajukan solat, belum mendirikan. Kalau orang yang mendirikan solat itu, mana orang yang mendirikan solat itu? Inatanha anil fahsa iwal mungkar, tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi ibu dan bapak para hadirin mati Allah, mari kita tanya diri kita. Allah ambu mengajukan solat atau mendirikan atau mengajukan baru. Kalau seandainya namanya lidah masih yang namanya asin baru, gata ju orang awak mengecek, alun namanya itu. Sakit ju hati menengok orang dahulu dia awak, alun itu. Tadi ikra diri, baca diri, muasabah diri. Kenapa sekali lagi ibu dan bapak para hadirin mati Allah, kita akan mati. Aduh ni nak mati. Aduh ni nak mati. Pasti akan mati. Apa yang kita silahnya di dunia ku adalah pinjaman. Jangankan ratu, jangankan keluarga, roh kepunyaan Allah akan kembali kepada Allah. Anak kau banggaan. Anak kau ndak ada roh. Jadi oleh karena sekali lagi ibu dan bapak para rahmati Allah, marilah kita pergunakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nikmat itu fi ahsani taqwim. Kita adalah manusia yang sempurna. Dengan kita jaga nafsu diberi oleh Allah kita akal. Untuk apa akal? Mengendalikan nafsu. Supaya jangan terjadi penyesalan di kemudian hari. Jadi ibu dan bapak para hadirin rahmati Allah, mudah-mudahan sekali lagi apa yang disampaikan bisa jadi pelajaran bagi kita, terutama bagi ambo yang menyampaikan. Mari kita baca diri, ikra diri. Ba ambo kini kuah, ambo kemati. Sudah ku ambo pai kama. Kejadian ambo. Sebab yang namanya pintu yang kuburan itu adalah yang namanya gerbang. Gerbang apa? Gerbang kebahagiaan, gerbang kesengsaraan. Perlu kita ingat, kita akan mati. Sekali lagi ibu dan bapak para hadirin mati Allah, ambo minta maaf dengan segala kekurangan ambo. Mungkin cara menyampaikan ambo terlampau kasar, itu kesalahannya datangnya ambo, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ibu dan bapak, mari kita sempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik untuk diri kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.